Puji nama Tuhan. Shalom saudara-saudaraku. Selamat pagi. Kita boleh bersyukur. Kita boleh bisa hadir di tempat ini. Kita mau datang ke bait-Nya. Kita mau tinggikan Dia pada pagi yang indah ini. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan buat segala anugerah, kebaikan dan rahmat-Mu yang selalu baru atas kehidupan kami. Penyertaan-Mu sempurna, kasih-Mu melimpah atas kami. Dan kami mau Tuhan hadir di tempat ini untuk menyanjung-Mu, untuk meninggikan Engkau Allah yang dahsyat. Terima kasih Bapa, pimpin kami dari awal pertengahan sampai pada akhir. Dan kami percaya urapan-Mu boleh turun dan Roh Kudus-Mu boleh melingkupi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Terima kasih. Haleluya. Amin. Terima kasih. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain. Dan ku menyembah-Mu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain. Dan ku menyembah-Mu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain. Dan ku menyembah-Mu Tuhan. Kami mau sanjung Engkau Allah yang maha dahsyat. Ku sanjung Kau di tempat-Mu yang tertinggi. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus. Oh, Kau lebih dari yang lain, yang lain. Dan ku menyembah-Mu Tuhan. Oh, dengan segenap hati kami mau katakan, kami mau sanjung Engkau. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar. Oh, hanya Kau. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain. Dan ku menyembah-Mu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, Ku sanjung Kau Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan. ku sanjung
pagi ini kami mau nyatakan Tuhan, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Oh, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau Yesus Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh sembah, sembah, Kau ku sembah. Oh, mari kita menyembah Dia dalam roh. Oh, haleluya. Naikkan pujianmu, naikkan sembah syukurmu pada hari ini. Allah mau berkenan atas kita. Oh ya Rama, 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 Sakara Baba. Hanya Kau Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, teramat baik. Sebab Kau Allahku, sebab Kau Tuhanku, sebab Kau Rajaku. Kami sembah, sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak. Oh, segenap hati kita nyanyikan pujian ini. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, kami menikmati Tuhan kebaikan-Mu. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan, berikan kemuliaan bagi Allah kita nanti sebab Kau baik Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau sembah dan tinggikan Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, pagi ini kita bersuka cita. Amin saudara. Kita percaya bahwa kasih Allah ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Saya undang untuk bangkit berdiri bersama. Haleluya, kita mau nikmati kebaikan Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku.
setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Oh, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Haleluya. Orang yang bersukacita adalah orang yang memiliki senyum di wajahnya. Amin. Silakan salam kanan kiri. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi pada pagi hari ini. Katakan, oh terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami. Bersorak, bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Haleluya, atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan meminta. Oh, Engkaulah Raja atas dunia, amin, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk, kami mau bertepuk tangan bagi Kau. Engkau Tuhan berjaya dan
Raja yang selamanya kami nyatakan Tuhan. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita yang paling di atas. Silakan duduk kembali saudaraku. Karena kebaikan Tuhan kami bisa hadir di tempat ini. Kami boleh meninggikan Engkau Tuhan. Kami memuji sebab Kau Allah yang layak dipuji disembah. Kau Tuhan yang pulihkanku. Kau Yesus yang sembuhkanku. Kau sanggup melimpahkan kebutuhanku. Yesus, Kau baik bagiku. Ku sembah Kau, ku agungkan. Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan. Yesus, Kau jawaban. Sungguh indah pujian ini Tuhan. Kami mau menikmati kebaikan-Mu. Kau Tuhan yang pulihkanku. Kau Yesus yang sembuhkanku. Hanya Kau yang sanggup, Kau sanggup limpahkan kebutuhanku. Yesus, Kau baik bagiku. Ku sembah Kau, ku agungkan. Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah, oh, ku agungkan. Yesus, Kau jawabanku. Saya undang untuk bagi bersama. Dengan segenap hati kita mau menyanyikan pujian ini. Kau Tuhan yang pulihkanku. Kau Yesus yang sembuhkanku. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku. Yesus, Kau baik bagiku. Ku sembah Kau, ku agungkan. Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan. Yesus, Kau jawab. Oh Tuhan, Kau ku sembah Kau, ku agungkan. Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau. Yesus, Kau jawab. Nyatakan dengan imanmu. Ku sembah. Mari umat Tuhan, pujikan pujian dengan segenap hati. Yes Lord, Kau dengar umat-Mu Tuhan. Mereka yang mau menyembah-Mu Tuhan. Yesus, Kau
hanya Kau jawaban kami Tuhan. Ku sembah Kau. Kami yang lemah Tuhan, kami yang takut Tuhan, kami yang jatuh Tuhan. Kami mau tetap menyatakan Engkau Raja atas hidup kami Tuhan. Haleluya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau, ku agungkan dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan. Yesus Kau jawabanku, Yesus Kau jawabanku, Yesus Kau jawabanku. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Buat pagi hari ini kami masih punya nafas untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saatnya kami akan belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Sebab kami yakini bahwa firman-Mu adalah sumber pertolongan kami, sumber kekuatan kami, sumber pertolongan kami, sumber penghiburan, sumber mujizat kami. Dan Engkau yang menghibur kami, sehingga yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau berikan jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus pasti ada jalan keluar. Oleh pertolongan-Mu yang ajaib, Tuhan pasti tolong kami. Terima kasih Bapa. Sucikan, kuduskan hamba-Mu, dan sucikan umat-Mu semuanya, supaya kami mengerti kehendak-Mu dalam firman-Mu. Sebentar kami akan tanggalkan pikiran kami manusia, dan kami kenakan pikiran Kristus, dan kami matikan suara hati kami, kecuali suara firman-Mu yang akan kami dengar. Terima kasih Bapa. Sucikan, kuduskan hamba-Mu dan seluruh umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala roh-roh yang hendak mengganggu jalannya pemberitaan firman Allah, kami patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus semua orang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar sebuah tema yang diberikan oleh GPI Pusat, yaitu tentang penghakiman versus pengampunan. Silakan kalau ada ditampilkan. Tema kita kali ini adalah penghakiman versus pengampunan. Saya sendiri berpikir, wah ada aja sih GPI Pusat ini. Emangnya kita ini sedang belajar hukum apa? Duduk di tempat ini ya, mempelajari ya ada hukum pidana, hukum perdata, hukum apa dan lain-lain, kok judulnya penghakiman, pengampunan. Tidak saudaraku, kita sedang belajar dari sisi iman Kristen. Bagaimana itu penghakiman dan bagaimana itu pengampunan. Sebelum kita lanjut saudara yang dikasihi Tuhan, baik saya bawa saudara untuk kita baca dulu ayat dasar pada pagi hari ini, yaitu Matius 7 ayat 1 sampai ke 5. Matius pasal 7 ayat 1 sampai ke 5. Silakan saudara baca yang keras bersama saya. Ya, 1, 2, 3. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. 2. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. 3. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? 4. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok dalam matamu? 5. Bagaimana hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu,
maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Di sini mata-mata anto ya. Saudara, memang ya itu firman saudaraku. Memang supaya apa, kita diajar oleh firman Tuhan supaya mata ini benar-benar ya sesuai kebenaran firman Tuhan ya. Makanya tak berapa kali di mata-mata ini kita sudah 5-10 ada itu saudaraku ya. Baik saudara, kita lanjut aja saudaraku. Tema kita penghakiman versus pengampunan, itu ayat dasar kita. Apa yang kita bisa pelajari tentang penghakiman dan pengampunan saudaraku? Satu hal yang kita bisa pelajari yang Tuhan nasihatkan melalui ayat tadi saudaraku, ada hal yang bisa kita pelajari tentang penghakiman dan pengampunan adalah nasihat Tuhan Yesus. Kepada saudara, siapa saudara? Kepada saudara dan saya. Ya, kita bisa lihat ayat satunya tadi. Coba. Ini adalah nasihat Tuhan Yesus berkata begini. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Mengapa saudaraku Yesus berkata seperti ini? Ini sangat penting saudara-saudara dan saya mengetahui. Karena memang ini kalau Tuhan katakan jangan, ya jangan saudara. Apa artinya jangan Pak? Tidak boleh artinya. Bukan jangan yang saudara masak di rumah, ada jangan tewel, jangan lodeh, bukan saudaraku. Tapi maksudnya tidak di sini ya. Kalau Tuhan sudah berkata jangan, ya jangan saudaraku. Dikatakan lalu selanjutnya ada mengapa Tuhan melarang jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ayat 2 menjelaskan. Mengapa kok jangan? Ayat 2-nya berkata seperti ini. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi. Nah, siapapun kita saudaraku, ukuran tolak ukur apa yang kita pakai untuk menghakimi, dikatakan kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ini sebuah hukum. Sebuah hukum yang saya bisa lihat di sini tersirat dan tersurat di dalamnya, saudaraku. Ini adalah mengandung juga hukum tabur tuai. Tapi bukan berbicara tentang tabur tuai masalah materi. Karena ada itu yang lain, firman Tuhan berkata seperti itu. Tapi khusus di ayat ini ada mengandung terselip sebuah hukum juga tabur tuai dalam penghakiman dan penghukuman itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 2 telah menjelaskan saudaraku. Ayat 1 melarang, tidak boleh jangan menghakimi. Ayat 2 menjelaskan karena ukuran yang kita pakai untuk menghakimi itu akan dipakai untuk kita juga. Cepat atau lambat itu pasti. Karena ini firman, ini hukum. Ukuran yang kita pakai, tolong ukur apapun yang kita pakai untuk menjudge seseorang, menghakimi seseorang, itu nanti akan datang juga kepada kita. Oleh sebab itu Yesus tahu sebelumnya dalam kehidupan orang percaya diberikan warning seperti ini, ayat 1 dan 2. Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan, dari kedua ayat ini saudaraku, maka saya melihat dari kedua ayat 1 dan 2 ini saya melihat ada dua pandangan. Dua kelompok pandangan dari orang-orang kelompok yang menafsirkan ayat 1 dan 2 ini. Ya ada yang setuju, ada yang tidak. Ya tentu saya tidak berbicara tentang kepercayaan lain. Karena firman ini adalah kepada saudara dan saya sebagai orang pengikut Kristus, maka itu tentu kelompok ini adalah kelompok orang-orang percaya juga. Mereka mempunyai dua pandangan yang berbeda. Dari keduanya ayat ini karena dilarang, maka ayat ini menurut kelompok tertentu mereka menyarankan jangan menjadi hakim. Ada, saya pernah dengar sejak muda. Saya waktu belajar itu dikatakan kalau bisa ya orang Kristen ojo jadi hakim. Mengapa? Mereka kelompok ini menafsir dari ayat ini karena apa?
dikatakan apa yang kau hakimkan kepada seseorang itu akan dihakimkan kepada kita. Nah itu waktu saya muda sudah saya dengar itu, kelompok tertentu itu. Tetapi ada kelompok-kelompok lain juga, saya melihat banyak hakim-hakim, profesi hakim juga, mereka juga sebagai orang Kristen. Saya tidak katakan mereka pengikut Kristus atau anak Tuhan, tapi mereka beragama Kristen. Ya saudara, sebab saya melihat bahwa kekristenan ini bukan sekedar agama, tetapi yang penting saudara, kita ada sebagai pengikut Kristus, itu yang betul. Sebagai anak-anak Tuhan itu betul. Sebagai gereja Tuhan itu betul. Tapi agama itu hanya negara tertentu yang menuliskan kolom itu. Tetapi di negara lain tidak ada. Oleh sebab itu saya katakan kelompok ini menafsirkan ojo, jangan jadi hakim. Tapi ada kelompok lain boleh, karena ada kelompok agama Kristen, saudara. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa demikian kelompok ini berbeda? Sehingga yang satu mereka menafsirkan ayat firman Tuhan itu jangan menghakimi, artinya ojo jadi hakim. Gitu. Karena apa? Karena konsekuensinya sangat berat saudara. Sangat berat sekali. Mengapa demikian? Karena firman Tuhan sudah mengajar kepada saudara dan saya. Karena saudara dan saya bukanlah orang yang sempurna. Kita banyak kekurangan dan kelemahan. Kalau kita menghakimi seseorang, kita tidak tahu bahwa kita punya juga kekurangan. Itu kita bisa dihakimi dengan hal yang sama. Nah, kita belajar pada pagi hari ini bahwa terselip hukum tabur tuai saudaraku di dalam ayat 1 dan 2 itu seperti yang tertulis di dalam nubuatan Hosea pada bangsa Israel. Coba tolong dibuka Hosea 8 ayatnya yang ke-7. Hosea 8 ayatnya yang ke-7 berkata seperti ini. Sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka. Tumbuh-tumbuhan itu tidak menghasilkan tepung, dan jika memberi hasil maka orang-orang lain yang menelannya. Saudara, ngeri kan? Ini sebuah nubuatan yang ditulis di dalam kitab Hosea kepada bangsa Israel. Mengapa demikian? Saya melihat bahwa bangsa Israel ini adalah sebuah bangsa yang tidak taat kepada Tuhan. Mereka dikatakan tegar tengkuk, keras kepala, tidak taat kepada Tuhan. Bahkan mereka melupakan siapa pencipta mereka. Oleh sebab itu, Hosea menubuatkan kepada bangsa Israel, sebab mereka menabur angin. Angin itu sebetulnya saudara, oh enak. Coba saudara, sudah panas di kota ini, saudara pergi ke bukit, ke gunung, seger. Anginnya tiup seger-seger. Ya toh, oksigen kita. Wah, tambah enak, anginnya sepoi-sepoi. Tapi kalau yang ditulis sudah menjadi puting beliung, menjadi badai, itu sesuatu yang mengerikan kepada kehidupan bangsa Israel. Saudara, mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena bangsa Israel ini membuat berhala dari emas, mereka buat berhala dari perak, mereka menyembah, membuat sebuah kota, mengambil pimpinan sendiri, tidak taat kepada Tuhan. Maka nubuatan ini datang kepada mereka. Mereka, apa yang mereka tabur, mereka akan tuai. Sama dengan tadi, apa saudara jangan menghakimi, apa yang mereka lontarkan dalam penghakiman, itu akan dihakimi kepada kita. Ada hukum tabur tuai terselip di dalam ayat 1 dan 2 itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Dalam Galatia 6 juga ayat 7, coba dibukakan. Dikatakan seperti ini, ada hukum tabur tuai. Galatia 6 ayat 7 berkata, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Loh, ada Tuhan, kita sok-sok mau menghakimi. Ya, jangan dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jadi saudaraku, apa yang dikatakan Yesus itu sudah tersirat dan tersurat bahwa ada hukum tabur tuai tentang penghakiman. Saudaraku ya, kita belajar
penghakiman dan hukum dan sisi kekristenan saudaraku. Lalu saudaraku, kita lanjut lagi, kita ingin melihat pengertian tentang menghakimi dan penghakiman. Pengertiannya saudaraku, kalau tema berbicara tentang penghakiman dan pengampunan itu, penghakiman itu berasal dari kata Yunani saudaraku yang ditulis krinete. Ya, apa itu krinete? Yaitu penghakiman itu tadi saudara. Ya, penghakiman berasal dari kata Yunani krinete yang memiliki arti menilai, menganggap, menyatakan, lalu memutuskan. Ini yang gak boleh. Kalau hanya sekedar saudara menilai seseorang, yes, oke. Oh, orang ini seperti ini, saudara nilai gak apa-apa. Saudara menganggap seseorang itu seperti ini, iya gak apa-apa. Lalu saudara menyatakan, oh orang ini seperti ini. Tapi jangan sampai saudara memutuskan orang ini gini. Oh salah itu yang benar itu gini. Itu saudara sudah menjadi hakim. Saudara dan saya sudah menjadi hakim. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, karena seseorang menghakimi itu tentu memiliki makna bahwa seseorang menghakimi itu dia lebih benar daripada orang lain. Kalau saya menilai seseorang, menganggap seseorang, menyatakan seseorang itu si A umpama, oh dia itu seperti ini, saya anggap dia seperti ini. Otomatis saya ini merasa bahwa diri saya itu lebih dari si A itu. Itu arti daripada menghakimi, penghakiman. Namun saudara-saudaraku, kalau orang itu sudah merasa benar, itu dia sudah hakim. Di dunia hukum saudaraku. Tetapi di dalam kebenaran firman pun juga sudah dinasihatkan. Arti dari menghakim itu menilai, menganggap, menyatakan, jangan memutuskan. Ya boleh saudara nilai. Lalu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang penghakiman ini saudaraku, penghakiman ini bisa terjadi di dunia sekuler, dunia yang saudara ada saat ini, maupun di dunia iman, dunia kehidupan yang kekal yang akan datang. Itu penghakiman itu memang ada saudaraku. Oleh sebab itu kita diberikan tema saat ini supaya tahu apa itu penghakiman dan apa itu pengampunan itu saudaraku. Di dalam dunia sekuler saudaraku bisa terjadi penghakiman itu bila seseorang itu melakukan sebuah perbuatan melanggar hukum saudaraku, tentu orang itu akan ditangkap dan dibawa kepada petugas, lalu mereka harus menghadapi proses hukum, bisa hukum pidana, bisa hukum perdata. Ya itu aja yang saya tahu saudara. Ya, lalu saudaraku, ada di situ ada jaksa, ada penitera, ada penuntut umum, ada hakim yang memutuskan. Dan jika seseorang itu dinilai dia melanggar hukum, maka akan divonis oleh hakim sekian tahun karena bersalah. Ya, hakim memutuskan, tapi tentu melalui landasan hukum pidana, hukum perdata yang ada, yang berlaku di negara itu. Jadi berlandaskan itu. Tetapi secara individu, kalau hakim itu mengadili, sebetulnya dia punya juga kesalahan yang sama. Cuma dia harus berlandaskan undang-undang hukum itu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, hakim ini bisa memutuskan, bisa bebas, bisa juga masuk penjara. Namun saudara, saya ketahui saudaraku, kalau penghakiman dalam dunia ini bisa yang salah jadi benar. Yo, betul. Yang benar bisa jadi salah. Itulah pengadilan sekuler yang ada di dalam dunia ini. Dan yang kedua saudaraku, ada juga penghakiman yang di dunia iman saudaraku. Di dunia iman saudaraku, ya kita yang mau belajar ini. Apakah pelanggaran manusia itu? Yaitu dosa. Ya, pelanggaran dosa, bukan yang ditulis perbuatan yang melanggar hukum sekuler, tapi dosa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Dan tentu pelanggaran di dalam penghakiman iman itu yang mengadili bukan hakim yang duduk di meja hijau itu,
Tetapi kita akan belajar nanti bahwa yang mengadili itu adalah firman Tuhan. Firman itu yang akan berbicara kita sewaktu kita melakukan sebuah pelanggaran dosa yang tidak diperkenankan di mata Tuhan, maka firman itu akan berbicara kepada kita. Roh Kudus itu akan berbicara kepada kita, saudaraku. Lalu apakah mereka itu bisa bebas? Bisa. Orang-orang yang notabene mereka ya bisa dikatakan orang Kristen, ada dosa. Apakah mereka tidak dapat pengampunan? Bisa. Kalau dihukum sekuler ada namanya grasi, yaitu keringanan hukuman. Ya, untuk sebuah pelanggaran hukum, untuk keringanan mereka mengajukan grasi. Sehingga kalau 10 tahun bisa menjadi 5 tahun mungkin. Tapi di dalam kehidupan iman saudaraku bisa juga. Saudara, orang-orang yang berdosa ini dapatkan pengampunan. Dengan cara apa? Bukan grasi. Tetapi mereka harus bertobat dan datang kepada Tuhan. Haleluya. Datang kepada Tuhan, ya bertobat, dan Yesus pasti dia akan mengampuni. Ya. Bisa kalau engkau bertobat, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak melakukan perbuatan dosa lagi yang melanggar, maka Yesus ampuni, masuk ke surga. Tapi yang tidak percaya kepada Yesus, hukumannya adalah masuk ke dalam neraka. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang sesuatu yang terjadi dalam dunia ini, saya katakan bahwa yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa jadi salah menurut penghakiman pengadilan yang ada di dunia ini. Tetapi jangan coba-coba pelanggaran-pelanggaran ini, saatnya mereka akan menghadapi hakim yang sejati itu, Yesus Kristus namanya, yang tertulis di dalam firman Tuhan bahwa dia lahir, dia lahir, dia juga mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Dan satu hal yang kita belum menantikan, yaitu kedatangan dia akan datang ke bumi, dia akan menghakimi seluruh umat manusia. Saudara, orang yang percaya, saudara bertobat dan terima Yesus, saudara akan lolos. Tapi jangan sampai saudara lepaskan iman kepada Yesus, sebab dia satu-satunya hakim yang akan mengadili. Adakah seseorang itu masuk surga atau ke neraka? Ini bukan dongeng, tetapi ini sebuah realita yang tertulis di dalam Alkitab. Dan itu ya dan amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itu adalah yang pertama adalah pengertian tentang menghakimi dan penghakiman, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, kita sedang belajar tentang standar menghakimi. Sebelum kita lanjut lebih jelas, kita ada di posisi mana. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, standar dari menghakimi ini, saudara, standarnya bisa ada standar yang salah, ada standar yang benar dalam hal menghakimi itu, saudaraku. Apa Pak yang dimaksud dengan standar menghakimi itu standarnya salah? Tentu, standar penghakiman yang salah itu bila didasari dengan dendam, menilai seseorang, menganggap seseorang, menyatakan seseorang, tapi nggak sampai memutuskan, tapi didasari dendam. Itu tidak objektif katanya. Ya, itu standar yang salah, tolak ukur yang salah, sentimen pribadi. Itu sesuatu tolak ukur yang salah, saudaraku, sehingga tidak objektif, saudara. Kita tidak melihat lagi sesuatu yang baik. Ada sebuah rumus yang pernah saya dengar, saudaraku. Rumusnya itu adalah 100 min 1 sama dengan 0. Kok bisa Pak? 100 dikurangi 1 mestinya kan 99. Tapi rumus ini berkata 100 kurangi 1 sama dengan 0. Ceritanya begini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada suatu kali ada seorang guru sedang mengajar di dalam kelas. Lalu guru ini menulis di papan tulis, dikatakan dia 1 ditambah 1 sama dengan 2. Oke. Lalu dikatakan 1 ditambah 2 sama dengan 3. 1 ditambah 3 sama dengan 4. Guru ini menulis. Lalu ditulis lagi 4
4 ditambah 4 sama dengan 9. Gitu. Nah waktu ditulis 4 ditambah 4 sama dengan 9 ini kelas ini jadi ribut, saudara. Wah, bu, salah. Ibu salah itu gimana sih, ibu? Ibu katanya guru, katanya ngajar. Yang itu betul loh, ini kok salah? Katanya guru, kok bisa salah? Ibu itu terdiam. Lalu ibu ini mengajarkan sesuatu, dia kepadakan muridnya, betul anak-anak, memang itu yang salah yang terakhir. Tapi saya hendak mengajarkan bahwa anak-anak tidak melihat bahwa ibu tadi kan sudah yang pertama, kedua, ketiga, keempat, betul toh? Ya, kenapa cuma yang satu itu aja yang salah? Kok diributi? Kok dikata-katain? Ibu katanya guru, kok bisa salah? Gitu. Nah, dari peristiwa itu saudaraku, kita bisa melihat sebuah peribahasa yang berkata bahwa panas selama 1 tahun itu bisa dihapus dalam hujan sehari, kata pepatah. Atau karena nila setitik bisa rusak susu sebelanga. Artinya penghakiman, sebuah penilaian, menganggap, menyatakan yang sifatnya dendam dan sentimen pribadi itu tidak objektif. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi Tuhan inginkan sesuatu yang objektif, tentu memakai tolak ukur standar yang benar. Standar itu salah seringkali membuat orang jadi bermusuhan, saudara. Yakobus 4 ayat 2 berkata seperti ini. Melalui standar yang salah. Yakobus 4 ayat 2, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Bukankah orang itu pingin, tapi gak dapat. Lalu kamu membunuh. Ya, kalau sudah membunuh kan benar dewe. Kamu iri hati, ya benar dewe. Tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Berdoa itu adalah standar yang benar. Yang tadi standar yang salah. Ya. Lalu saudaraku, kita masuk ke dalam standar yang benar itu apa? Kalau tadi memakai standar yang salah, kita pakai standar yang benar. Kalau kita memberikan penilaian seseorang, menyatakan dan menganggap seseorang, tapi jangan memutuskan. Saudaraku, kita pakai standar yang benar adalah tolak ukurnya firman Allah, saudaraku. Ya, firman Allah. Jadi kita nggak bisa semena-mena kita menilai, menyatakan, menganggap seseorang itu dan kita merasa benar sendiri. Tetapi standar yang benar adalah kembali kepada firman Tuhan yang tertulis di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah itu memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itulah standar yang benar, tertulis di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Silakan. 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah itu memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi kalau kita melihat seseorang itu salah, jangan dihakimi, diajar. Yang benar itu seperti ini. Demikian anak-anak, saya dapatkan pengetahuan bahwa anak sejak kecil jangan disalahkan, tapi diajar. Jangan, itu salah. Goblok kamu itu, ya keliru itu, nggak seperti mama itu pinter, seperti papa ini pinter, goblok kamu itu. Jangan, saudaraku, tapi diajar. Karena itu dikatakan segala tulisan ilham karena Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi diajar, saudara. Ini standar yang benar. Untuk menyatakan kesalahan, diomongi. Ya, saya punya cucu, mamanya pinter juga. Kalau salah itu tidak dikebuk tapi dipanggil, kamu itu tadi salah. Kamu itu seperti ini loh, seperti ini. Nurut, saudaraku. Tapi kadang-kadang kita lupa. Ya, sepertinya gimana gitu, mau bantah, saudaraku. Sebab dia merasa benar. Tapi yang benar itu tadi apa? Mengajar, menyatakan kesalahan. Kamu gini loh, yang betul seperti ini gitu. Lalu memperbaiki kelakuan. Kalau sudah diajar dan lalu dinyatakan salahnya seperti ini, dia akan perbaiki apa yang salah tadi, kelakuannya.
Nah, inilah yang membuat orang dididik dalam kebenaran saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, jadi standar yang benar itu bukan standar yang karena dendam, tetapi saudaraku karena standar memakai firman Tuhan supaya objektif. Itu yang kedua. Yang ketiga tentang penghakiman dan pengampunan. Kita belum masuk ke pengampunan, masih tentang penghakiman. Konsekuensi dalam menghakimi. Nah, itu saudaraku. Penghakiman yang keliru akan memposisikan kita sebagai orang-orang yang munafik. Ya, kita lihat baca di dalam Matius 7 ayat 5. Tolong dibuka. Yang tadi kita baca. Matius 7 ayatnya yang kelima berkata, "Hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu." Jadi saudara-saudara, ini konsekuensinya. Konsekuensinya kita akan dihakimi. Apa yang kita tabur, kita akan tuai. Jadi konsekuensi menghakimi itu berat, saudaraku. Oleh sebab itu di ayat 1 dan 2 tadi, Tuhan Yesus mengingatkan. Bukan mengingatkan, itu sudah sebuah hukum, saudara. Sudah hukum. Jangan sebetulnya. Ya, mengingatkan. Akan dituduh memposisikan sebagai kita orang munafik. Siapa orang munafik? Contoh di dalam Alkitab adalah orang Farisi, ahli Taurat itu. Yesus katakan bahwa mereka seperti kubur. Kubur itu kalau saudara lihat kan indah, saudaraku. Dibompai kalau orang Cina, ya dikasih kembang-kembang macam-macam, indah pokoknya. Tapi di dalamnya hanya mayat, tulang belulang. Nah, itu gambaran orang yang munafik, gambaran orang yang menghakimi sebetulnya. Karena itu akan tertuduh. Dan konsekuensinya sangat berat, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, ayat 2 juga menjelaskan begini. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi konsekuensi dari penghakiman itu berat sekali bagi orang-orang pengikut Kristus. Kita akan belajar hal ini tentang penghakiman itu. Dan kita akan lanjut kepada pengampunan karena tema kita adalah penghakiman dan pengampunan. Nah, kita masuk kepada hal yang sangat penting, yang sikap saudara, langkah yang saudara harus ambil sebagai orang-orang percaya, gereja Tuhan, pengikut Kristus, dengan tema penghakiman dan pengampunan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Mengapa saudaraku kita harus ambil jalan yang terbaik? Jalan yang terbaik kalau sudah masuk di dalam ranah kita harus menghakimi, kita tidak ambil itu, tetapi kita ambil yang terbaik, yaitu kita kembalikan semua permasalahan itu kepada Tuhan. Kalau engkau disakiti, kembalikan kepada Tuhan. Engkau difitnah, kembalikan kepada Tuhan. Engkau dihujat, kembalikan kepada Tuhan. Engkau dikatain jelek, engkau kembalikan kepada Tuhan. Jangan engkau menghakimi. Engkau bisa menilai, engkau bisa menyatakan, engkau bisa menganggap, jangan memutuskan. Tapi kembalikan kepada Tuhan yang memiliki otoritas untuk menentukan saudaraku. Mengapa saudara kita harus kembalikan kepada Tuhan? Karena memang itu haknya Tuhan soal penghakiman. Kita Roma 12 ayat 19. Roma 12 ayat 19 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Ini kata Tuhan. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan adalah hakku, akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Nah, saudaraku, kalau firman Tuhan sudah berkata seperti ini, lalu apa yang mesti kita buat? Kita sudah disakiti, kita sudah dihina, kita sudah dihujat, macam-macam dikatai kotor, dijahati. Lalu apa yang mesti kita buat, Tuhan? Kok berat sekali sih? Ya saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada firman Tuhan yang mengajar kepada kita. Kalau kita merasa kita disakiti, kita dijelekin, kita difitnah, kita dimacem-macemin, pokoknya yang menyakitkan di sini yang sakit, gitu ya. Roma
12 ayat 20 mengajar kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Roma 12 ayat 20 berkata, tetapi jika seterumu lapar. Nah ini kan sudah seteru, namanya seteru itu kan sudah bertentangan dengan kita. Ya dah, kita bisa menghakimi. Wah, jika seterumu lapar, ya beno lapar ben bongko pisan ben mate. Itu ya saudaraku ya. Itu menghakimi. Berilah dia makan. Ini yang diberikan Tuhan, bahwa apa yang harus kita lakukan, kebaikan saudaraku kepada orang-orang yang secara daging menyakitkan kita. Jika seterumu lapar, berilah dia makan. Karena apa? Karena memang yang kita punya adalah makanan. Dia gak punya makanan. Itu kan artinya gitu. Artinya kan gitu toh. Jika seterumu lapar, artinya dia kan gak punya lapar. Gak punya lapar. Dia kan gak punya makanan. Ya toh. Kita yang punya makanan. Jadi berilah dia makan. Jika ia haus, artinya dia kan gak punya minuman. Ya kita kasih minum. Wah itu sakit Pak. Memang, tapi Tuhan ajarkan gitu ya opo hari ini. Ya gitu memang. Ya. Dengan berbuat demikian menumpukan bara api di kepalanya. Ayat 21 berkata, janganlah, tetapi jangan kamu kalahkan, jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Sesuatu yang jahat dilempar kepada kita gak punya jahat. Nah, gitu aja gampangannya. Kita punya yang baik, kita lempar yang baik. Dia mengatai kita gak baik, kita punya yang baik, kita beri yang baik. Karena apa? Firman Tuhan kan ngajar nanti, jika seterumu lapar berarti dia gak punya makanan. Berilah dia makan. Kita yang punya makan berarti. Haleluya. Nah, kan gitu ya. Sederhananya logikanya firman itu seperti itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Memang sebuah perseteruan itu akan membuat sebuah pemisah. Satu waktu saudaraku, ada karena sebuah peristiwa politik, sebuah permusuhan terjadi, yang dulunya saudara baik, saudara. Mereka satu tempat, tapi sempat 45 tahun mereka terpisah. Mereka terpisah. Secara famili mereka terpisah, secara saudara mereka terpisah. Oleh karena apa? Korban perselisihan. Karena korban politik. Saya sebutkan sebuah negara itu terpisah 45 tahun. Mereka tidak bisa bertemu dengan saudaranya, dengan familinya. Karena korban dari sebuah politik. Saudara yang dikasihi Tuhan, negara itu adalah Jerman. Mereka sempat terpisah 45 tahun mereka berpisah. Oleh karena apa? Korban politik sehingga ekonomi dampaknya menjadi amburadul. Mereka susah semua. Karena korban kebijakan politik negara yang bertentangan bermusuhan. Mereka harus terpisah antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Saudaraku yang dikasihi. Jerman Timur itu dikuasai oleh Uni Soviet yang berhaluan komunis. Apa itu komunis? Yang tidak mengenal dan terima Tuhan. Sedangkan Jerman Barat mereka berhaluan liberal. Liberal, ya saudaraku. Kalau Timur komunis, yang Barat liberal dan kapitalis. Sehingga pada saat yang sangat kronis sekali, itu karena sudah bermusuhan, mereka akhirnya terpisah menjadi dua, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur, dan itu terjadi di tahun 1961. 31 Agustus 1961. Dan lebih fatalnya lagi, pemerintah kedua negara itu membuat sebuah tembok pemisah antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Sehingga yang Timur tidak bisa ke Barat, yang Barat tidak bisa ke Timur. Yang Timur mengatain kau yang salah Barat, yang Barat mengatain engkau salah yang Timur. Tidak ada pertemuan. Saudaraku, saling menghakimi. Mereka yang satu lempar batu. Dan mereka alami hal itu selama berpuluh-puluh tahun, saudaraku yang dikasihi. Tetapi pada satu saat tertentu, rakyat ini sudah bosan karena saling lempar dan lempar. Tidak ada solusi jalan keluarnya. Mereka ambil jalan yang terbaik.
Kalau kita orang percaya, jambil arahan yang terbaik adalah kalau seteru melapar, maka kau yang punya makan, kau lempar dengan makanan. Kasih makan. Demikian Jerman Barat dengan Jerman Timur. Yang Timur lempar batu bermusuhan, tapi yang Barat, karena mereka tahu firman Tuhan, mereka punya selimut, lempar selimut. Lempar batu, mereka punya bantal, lempar bantal. Mereka dilempari batu, mereka punya roti, lempar roti. Lama-lama mereka sadar, tidak bisa diteruskan seperti itu. Mereka berontak kepada dua pemerintah, mereka harus bersatu. Dan akhirnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, tahun 90, ini negara bisa bersatu kembali. Antara Berlin Barat dan Berlin Timur disatukan kembali. Oleh karena apa? Mereka tidak merasa bahwa mereka telah melakukan firman Tuhan. Mereka punya yang baik, lempar yang baik. Sekalipun orang lain lempar batu, tetap mereka lempar yang baik, saudaraku. Demikian juga saudaraku yang terjadi. Apa yang saudara yang punya, beri yang terbaik. Itulah sebuah hal yang Tuhan kehendaki. Demikian juga saudaraku peristiwa yang terjadi di negara kita sendiri juga. Tahun 98 dan 99 terjadilah sebuah pergolakan politik di negara kita, di mana terjadi istilahnya itu reformasi, pergantian pemerintahan, pembaharuan. Dalam tanda petik mungkin kudeta yang bisa digantikan mengambil kekuasaan dengan paksa. Mengapa? Karena terjadi people power yang menekan DPR MPR pada waktu itu untuk menurunkan pemerintahan yang sah, diganti dengan pemerintahan yang baru, sehingga terjadi di mana-mana. Saudara yang cukup umur seperti saya, pasti peristiwa itu saudara alami. Dimanapun di seluruh wilayah Indonesia terjadi keributan, gaduh, chaos di mana-mana, dan termasuk di tempat saya tinggal, saya rasakan itu terjadi dan saya alami, saudara. Tiap malam selama berbulan-bulan saya kumpul dengan orang pun saya tidak dianggap. Karena apa? Pada saat itu ada diskriminasi. Karena saya dianggap ininya putih, matanya sipit. Saudara, saya harus dimusuhi. Ya, bukan rahasia. Di mana-mana terjadi kerusuhan, terjadi pemerasan, terjadi perampokan, terjadi penjarahan. Dan di wilayah kami tinggal saya rasakan itu, saudaraku. Tiap malam saya dilempari batu. Sekalipun saya berkumpul sampai tengah malam, saya tidak kuat, saya masuk. Begitu saya masuk, rumah saya kotean. Duak. Begitu tiap malam. Saya lihat besoknya, genteng pecah semua, saya ganti. Nanti besok lagi. Kalau bisa saya pagi kuat ya nggak apa-apa. Kalau saya tidak kuat tengah malam, saya masuk, itu rumah sudah kotean lagi. Duak. Begitulah yang terjadi. Orang-orang melempar batu. Lalu saya merenungkan dan berdoa kepada Tuhan, apa yang saya mesti lakukan. Firman Tuhan berkata, jika seterumu lapar, berarti gak punya makan, kasih dia makanan. Begitu terjadi terus begitu. Saya punya hikmat, dia lempar batu, saya lempar biskuit. Oh, kok bisa begitu? Iya. Saya punya lubang, saya tahu siapa. Karena kan sudah saya kumpul semalam itu orang-orang anak muda-muda itu, saya lihat orang-orang ungu. Saya bisa melihat yang lempar-lempar itu. Begitu lempar, besoknya dia lempar batu, saya benahi genteng saya yang pecah-pecah, saya beli biskuit black, saya antar ke rumahnya semua yang ada. Firman Tuhan berkata, seterumu lapar, maka kasih makan. Dari situ 1-2 malam mereda. Mereka tidak lagi mengganggu. Waktu saya buka rumah dari jam raya dilempar batu kena lemari, dua pecah. Saya tahu jelas orangnya anak muda, cuma lempar sengaja. Oke, saya ambil batu, saya taruh, saya beli biskuit, saya kasih biskuit. Luar biasa, amin. Pengikut Kristus, firman Tuhan, ya dan amin. Amin. Haleluya, saudaraku. Luar biasa. Karena apa? Memang saudaraku itulah gaya hidup yang kita ambil dari tema penghakiman dan pengampunan. Saudara dan saya mengambil posisi dalam pengampunan, tidak menghakimi. Karena itu yang diajarkan memang dalam firman Tuhan kepada doa saudara dan saya, yaitu Matius 6 ayat 12.
Ditulis seperti ini. Matius 6 ayat 12 berkata, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Artinya, saudara dan saya kan punya salah juga. Ya toh, jangan menghakimi. Seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya saudaraku, orang-orang percaya, pengikut Kristus harus mempunyai gaya hidup mengampuni. Sulit Pak? Ya memang sulit. Tapi ya firman ngomong begitu, saya mau ngomong apa? Apa saya mengajari saudara yang enggak? Kalau firman Tuhan berkata itu sulit, ya memang sulit. Tapi firman Tuhan memberikan jalan keluar sebagai ayat terakhir. Filipi 4 ayat 13, silakan pemain musik. Filipi 4 ayat 13, memang sulit. Tapi firman Tuhan mengajar kepada kita. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara rasanya gak kuat saudara. Kalau saya ngampuni gak bisa om. Gak bisa Pak. Dia menyakiti aku. Dia beri kekuatan. Amin. Kalau saudara berkata, gak bisa, sudah bertahun-tahun dia menyakiti aku, memfitnah aku gak bisa ampuni dia. Orang Kristen, bukan orang Kristen, orang percaya pengikut Kristus memiliki gaya hidup mengampuni. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku, sehingga aku dapat mengampuni. Jadi bagaimana posisi saudara dan saya dalam tema ini, penghakiman dan pengampunan? Saya lebih memilih tema itu adalah mengampuni. Penghakiman itu bukan wilayah kita, karena itu wilayah dari budaya Yesus Kristus Tuhan sebagai hakim yang sejati. Sekalipun dunia ini orang salah bisa benar, orang benar bisa salah, tetapi ingat pada saatnya nanti hakim yang sejati itu akan menyatakan bahwa dia satu-satunya hakim. Oleh saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, baiklah kalau saudara sulit untuk melakukan, saya katakan segala perkara dapat kutanggung. Saudara bersama Yesus sudah dapat lakukan perkara yang besar. Amin. Silakan saudaraku, nyanyikan saudaraku, bersama Yesus lakukan perkara besar. Saya undang saudara bangkit berdiri, saudara bisa melakukan. Saya pun juga belajar karena saya masih tinggal dalam daging, tapi saya tahu bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus tabib yang ajaib, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguruskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Dia Raja segala raja, Dia Tuhan segala Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang mengajar kami dari segi hukum yang di dalam iman kami. Dan sebab itu Tuhan, tidak ada yang sulit bagi kami. Jika kami taat kepada Tuhan, kami dapat lakukan bersama Yesus yang memberi kekuatan kepadaku saat ku lemah, saat ku sakit, saat ku difitnah, saat ku dijahati, saat ku dikatain, apapun aku dapat lakukan, memberi yang baik, karena itu yang kami miliki, yaitu sesuatu yang baik. Bukan yang kotor, bukan yang jahat, bukan yang hina. Tapi kami punya yang baik, kami beri yang baik, dan
Itu Tuhan ajar kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Segala puji, hormat, kemuliaan dan kuasa kami kembalikan kepada Engkau Yesus Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan naikkan syukur. Haleluya. Semua orang percaya katakan amin.